Jadi gini, beliau adalah pejabat di kepolisian. Ini ada kiriman, kalau bahasa saya santet, kiriman ke keluarga, Tuh kan, dia nyebut ada kiriman santet. ke rumah itu, dimana ada yang nyurupin lah bahasanya. Hal yang patut kita renungkan dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i adalah jika seseorang yang dinilai istiqomah dalam beragama, kuat hafalannya, menjaga kehormatannya, mereka harus ditolak persaksiannya saat dia mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, maka bagaimana nasib orang-orang indigo dan paranormal yang mengaku melihat jin sedangkan agama mereka tidak jelas, hafalan mereka juga belum tentu baik. Oh, jangankan hafalan, baca Quran aja belum tentu bisa. Maaf ini, tentu ucapan mereka jauh lebih berhak untuk diwaspadai dan ditolak dengan tegas bahwa mereka itu dusta. Ya, bahwa mereka itu dusta ya, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin teman-teman udah pada tahu semua ada sebuah kasus yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu mengenai adanya oknum polisi yang melakukan penembakan kepada anggota polisi lainnya. Berita detailnya teman-teman bisa simak di media ya, karena sudah banyak yang memberitakan mengenai hal itu. Tentu ini persoalan serius ya, ini bukan persoalan main-main. Jadi kalau nggak punya kompetensi bahas mengenai persoalan ini, kasus yang saya maksud ini, nggak usah bahas-bahas inilah. Pembahasan ini sangat sensitif banget karena menyangkut nama baik lembaga besar di Indonesia, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Kalau sekelas Pak Rocky Gerung, Pak Refli Harun yang punya jejak pendidikan hukum tata negara, ya mungkin masih cocok membahas mengenai hal seperti ini, mengeluarkan pendapat sesuai bidangnya ya, yang diketahuinya. Tapi kalau sekelas Mbak Rara yang awalnya pawang hujan kini beralih profesi menjadi tukang ramal, terus bahas-bahas kasus kayak gini, jelas ini udah kesasar terlalu jauh ngawurnya ya. Dia buat ramalan-ramalan seperti ini kejadiannya, sementara pihak yang berwajib masih susah payah memecahkan persoalan ini, bahkan dibuat tim khusus. Bayangin nggak sampai dibuat tim khusus, terus dateng Mbak Rara mengeramal dengan begini begitu, lalu mengatakan ini ada kaitannya dengan santet, ada yang ngirim teluh. Ya Allah, ini udah ngawur banget. Ya pantas aja pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang hal goib semacam ini ya, karena ya kalian bisa lihat pihak kepolisian, pihak yang berwajib aja masih menyelidiki lebih jauh, bahkan ada tim khusus yang dibuat untuk menyelidiki kasus ini. Sementara orang-orang seperti Mbak Rara ini malah mengaku lebih tahu duluan apa yang terjadi sebenarnya. Oke, mending kita simak aja videonya tukang ramal ini ya. Tapi ini saya tampilkan di channel saya bukan untuk dipercayai loh ya perkataan-perkataannya. Karena sebagai muslim mendatangi tukang ramal saja itu sholatnya 40 hari tidak diterima, hanya berjalan sebagai penggugur kewajiban saja ya, nggak diterima pahalanya. Kalau mempercayai tukang ramal itu justru malah disebut kufur. Masa kita mau menggadaikan iman kita menjadi kufur atau kafir hanya karena orang semacam ini ya? Jangan dipercayai. Kita simak coba baik-baik videonya. Ini adalah simbol sakit hati. Oke, ada simbol sakit hati katanya. Nah, ini berhubungan justru kasus yang berhubungan dengan profesi dari Kadif Propam Bapak Irjen Verdi Sambo. Jadi gini, beliau adalah pejabat di kepolisian. Ini ada kiriman, kalau bahasa saya santet, kiriman ke keluarga, Tuh kan, dia nyebut ada kiriman santet. ke rumah itu, dimana ada yang nyurupin lah bahasanya, memasuki tubuh dari Tuh, ngapain itu ya? Kita ulang lagi. dari Waduh. Brigadir Joshua. Jadi sehingga di sini ada dia tidak kuasa untuk menggerakkan daya nalar dan daya pikirannya saat itu. Sehingga melihat sosok Ibu Putri itu adalah sosok yang menarik, padahal sebenarnya dia itu tidak seperti itu. Brigadir J yang biasa pintar nembak melesetnya karena waktu itu dia badannya lagi nggak bisa Ini terkontrol. ada yang pernah sakit hati mengirim teluh, mengirim kiriman, sehingga di sini ada kayak semacam satunya itu jalan pintas, atau di sini ada kearifan dan ada sakit hati yang terjadi di rumah itu, dan ini ada satu kartu lagi, tipu muslihat. Wah, itu tadi penjelasannya ya. Di konten ini saya tidak membahas kasus penembakan yang terjadi, melainkan saya sebagai muslim mengingatkan kepada muslim lainnya. Ini sesuai akidahnya umat Islam bahwasanya dilarang mempercayai tukang ramal. Akan tetapi jika Anda adalah seorang non-muslim, dan saya juga nggak tahu agamanya Mbak Rara ini apa, ya silahkan saja jika itu di keyakinan Anda diperbolehkan mempercayai perkataannya tukang ramal. Dan kalau kita lihat secara etika juga nggak etis ya Mbak Rara berbicara tentang seperti ini di sosial media. Di saat ada yang sedang bersedih, ada yang sedang susah payah mencari informasi memecahkan persoalan sebenarnya kasusnya seperti apa, lalu ada seorang peramal yang bicara begini dan begitu, menimbulkan opini-opini baru di publik yang nggak penting harusnya ada. Kalau di Islam bukan sekedar tidak penting lagi, tapi udah nggak boleh dipercayai ya.
orang yang mendatangi saja seperti yang saya katakan tadi itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Maukah Anda tidak diterima sholatnya hanya karena ulahnya tukang ramal seperti itu? Tentu nggak mau ya. Yang lebih parah lagi, orang yang mendatangi dan mempercayainya itu disebut masuk dalam jurang kekufuran. Maukah Anda disebut masuk dalam jurang kekufuran hanya karena orang seperti itu? Ya tentu kita tidak mau ya. Iman Islam kita ini adalah nikmat yang luar biasa yang sudah Allah berikan, maka dijagalah baik-baik. Ya zaman sekarang memang banyak orang yang ngaku-ngaku tahu perkara goib, bisa ngelihat jin dan lain-lainnya. Ini ada nasihat dari Ustadz Faizar, coba kita dengarkan baik-baik ya, mengenai orang-orang yang ngaku tahu perkara goib dan bisa ngelihat jin ya. Coba kita dengarkan. Hatta qala Syafi'i, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man za'ama annahu yaral jinna ay ala suwarihim allati khuliqu 'alaiha abtalna syahadatahu wastadalla bihadhil ayah." Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengaku dirinya dapat melihat jin dalam bentuk aslinya, maka kami menolak persaksiannya. Beliau mengambil dalil dengan ayat ini, maksudnya ayat 27 surat Al-A'raf. Ar-Rabi' pernah mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, "Man za'ama min ahlil adalati annahu yaral jinna abtaltu syahadatahu." Barang siapa yang mengaku dari ahlul adalah itu siapa? Ahlul adalah adalah orang yang dinilai istiqomah ibadahnya, jujur dalam berucap, menjaga muru'ah dan kehormatannya, mengetahui hukum yang paling kuat dari perkara yang diperselisihkan, hafalannya kuat dan banyak. Kalau zaman sekarang, ahlul adalah semisal dengan syekh, gus, santri, kiai atau yang semisalnya. Kalau ada ustadz, santri, kiai atau yang semisalnya mengaku-ngaku bisa melihat jin, maka Imam Syafi'i mengatakan abtaltu syahadatahu. Aku tolak persaksiannya. Jadi tidak bisa lagi diambil ilmunya dan tidak bisa dijadikan rujukan. Li'anna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sungguh iblis dan kabilahnya melihat mereka manusia dari tempat yang tidak bisa melihat kalian melihat mereka. Illa an yakuna nabiyan, kecuali yang berkata demikian adalah seorang nabi. Kalau seorang nabi jelas Imam Syafi'i mutlak tunduk dan percaya. Tapi kalau di luar nabi, dia menyebarkan dan mengumumkan dirinya bisa melihat jin, langsung ditolak persaksiannya sama Imam Syafi'i. Nggak bisa lagi diambil ilmunya. Dicap sebagai pendusta. Catat ya, penilaiannya dari kejujuran dia dalam beragama selama ini. Ya, itu orang-orang yang dinilai sudah alim, dinilai sudah tinggi ilmu agamanya. Jika dia bersaksi bisa ngelihat hal goib, ngelihat jin, itu ditolak loh persaksiannya. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak jelas agamanya apa, lalu dia ngaku-ngaku bisa ngelihat perkara goib? Kan sebagai muslim harusnya jangan mau gitu ya, percaya dengan hal seperti itu. Coba kita simak lagi ini videonya. Hal yang patut kita renungkan dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i adalah jika seseorang yang dinilai istiqomah dalam beragama, kuat hafalannya, menjaga kehormatannya, mereka harus ditolak persaksiannya saat dia mengaku melihat jin dalam wujud aslinya. Maka bagaimana nasib orang-orang indigo dan paranormal yang mengaku melihat jin sedangkan agama mereka tidak jelas, hafalan mereka juga belum tentu baik. Jangankan hafalan, baca Quran aja belum tentu bisa. Maaf ini, tentu ucapan mereka jauh lebih berhak untuk diwaspadai dan ditolak dengan tegas bahwa mereka itu dusta. Ya, bahwa mereka itu dusta ya, jelas ya. Sebenarnya kalau ada orang yang ngelihat jin, ketika jin tersebut merubah bentuk padat ya, menjadi setan, menjadi benda dan lain-lainnya, ya itu wajar saja, siapa saja bisa lihat pastinya ya. Akan tetapi jika ada orang yang ngaku dan mengumumkan di sosial media dia bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, tidak berubah wujud menjadi bentuk padat ya. Bayangin bentuk aslinya loh, itu makhluk halus, dia bisa lihat. Ini tentu harus ditolak persaksiannya karena itu jelas dusta. Kecuali para nabi yang memang manusia berbeda seperti pada manusia umumnya ya. Penjelasan ini juga ada di videonya Ustadz Faizar ya. Silahkan tonton sampai selesai video tersebut karena itu menarik sekali. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Kalau dugaan saya pertegas lagi ya bahwa ini dugaan ya. Orang-orang yang mengaku sakti, tahu perkara hal goib, bisa ngelihat jin, bisa ngelihat setan, teluh dan lain-lainnya. Ya memang sengaja membuat isu banyaknya santet di mana-mana, baik itu berupa konten settingan ataupun lain-lainnya. Kalau sudah banyak yang percaya dengan isu darurat kejahatan santet, maka orang-orang akan minta tolongnya ke siapa? Ya ke mereka lah yang ngaku bisa melawan dukun santet dan lain-lainnya. Kira-kira gratis apa bayar kalau orang udah minta tolong seperti itu? Ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Bahkan ada kelas VIP juga kan. Kesimpulannya adalah kalau ada konten-konten semacam itu ya, ngeramal-ngeramal, jangan percaya. Ingat, akidah itu bisa runtuh, bisa jadi kufur kalau ada yang mempercayainya. Saya Dodi Septriadi, mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.